Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu 14 Februari 2024, Rabu Abu dan merupakan puasa dan pantang. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki Retret Agung 2024. Selama 40 hari ke depan, kita akan mengisi retret agung kita ini dengan berpuasa dan berpantang. Biasanya, hari-hari ini umat akan rajin bertanya kepada para pastor tentang puasa dan pantang. Meskipun Bapak Uskup sendiri telah menulis surat gembala tentang peraturan pantang dan puasa bagi umat Katolik di keuskupannya masing-masing. Berkaitan dengan puasa yang benar, Santo Yohanes Chrysostomus berkata, "Janganlah hanya mulutmu yang berpuasa, tetapi juga mata, telinga, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuhmu. Hendaklah tangan berpuasa dengan tidak melakukan ketamakan dan keserakahan. Hendaklah kaki berpuasa dengan berhenti mengejar doa. Hendaklah mata berpuasa dengan mendisiplinkan diri untuk tidak melototi apa yang berdosa.
hendaklah telinga berpuasa dengan tidak mendengarkan pembicaraan jahat dan gosip. Hendaklah mulut berpuasa dari kata-kata kotor dan kritik yang tidak adil. Perkataan orang kudus ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Kita berpuasa dan berpantang bukan sekedar urusan makan dan minum. Puasa yang terpenting adalah soal hati, sebuah transformasi atau perubahan dalam hati kita. Maka apa yang harus kita lakukan dalam masa retret agung ini? Paling tidak kita semua diajak untuk melakukan 3 hal. Pertama, kita diajak untuk melakukan karya amal kasih. Dalam melakukan karya amal kasih ini, perhatian kita terutama terarah pada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kedua, kita diajak untuk semakin bertumbuh dalam doa. Doa menjadi sebuah kebutuhan kita, bukan sekedar sebuah kewajiban. Ketiga, kita diajak untuk berpuasa sebagai tanda pertobatan kita kepada Tuhan. Pada hari pertama retret agung ini, kita semua diajak untuk menyadari kefanaan diri kita. Kita diingatkan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau seraya menengadahkan ke langit, kita berseru kepada Tuhan, hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Itulah seruan tobat bagi kita di hadirat Tuhan. Marilah kita bertobat dan senantiasa membaharui diri kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, anugerahkanlah pertobatan dalam hati kami, supaya kami dapat beramal, berdoa, dan berpuasa dengan baik. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.